Sound ready, 3, 2, 1, action. Hai, halo semuanya. Selamat datang kembali di Bincang-Bincang Santai bareng Anggun. Siapin kopi kesukaan kamu dan makanan kesukaan kamu. Mari kita ngobrol santai. Dimana kita akan belajar fisiologi tanaman sambil tetap santai, tetap mengerti, dan tetap merasa hidup meski tugas kuliah numpuk. Nah, hari ini kita mau ngobrolin nih satu topik yang kalau cuma dibaca teorinya bisa bikin kepala ngebul. Tapi kalau dibahas sambil santai, pasti kalian paham mengenai tanaman C4. Nah, siap-siap ya, karena hari ini kita akan bahas tuntas nih dari mekanisme, anatomi, sampai bedanya sama C3. Tenang, tetap lucu kok. Walaupun lucu, tetap berbasis jurnal biologi nih. Oke, jadi gini, tanaman C4 itu adalah tanaman yang waktu melakukan fotosintesis, dia punya cara spesial dalam menangkap C2. Benar. C2, karbon dioksida. Nah, dia bikin senyawa pertama berkarbon 4. Makanya namanya itu C4. Simple banget kan ya? Ya simple kalau cuma didengerin. Coba hafalin pas ujian. Auto ngeblank. Stop. Tapi intinya tanaman C4 ini adalah versi upgrade dari tanaman C3. Kalau tanaman C3 itu tuh kita anggap nih kayak HP keluaran lama yang baterainya itu boros. Nah, tapi tanaman C4 ini kayak HP flagship, irit, cepat, dan gak gampang panas. Nah, pasti kalian bertanya-tanya tuh kan, kenapa mereka bisa gitu? Jawabannya tuh simple, very simple. Jawabannya tuh karena alam itu panas. Panas itu ganas. Di daerah tropis yang panasnya kayak Kalimantan, pas lihat kamu bahagia, tanaman C3 tuh sering kewalahan. Mereka itu karena respirasi, proses nyebelin yang bikin mereka kerja 2 kali. Tapi tahu hasilnya? Setengah. Kayak kerja kelompok, kamu yang anggotanya cuma ngilang. Akhirnya beberapa tanaman berevolusi dan menciptakan jurus baru untuk menyiasati panas, dan lahirlah tanaman C4. Mereka intinya bilang, gue mau hidup, gue mau efisien, gue gak mau ribut sama fotorespirasi lagi. Nah, kenapa kita bahas tanaman C4? Jadi ceritanya tuh kayak gini. Tanaman C4 itu sering disebut tanaman tahan banting, anak panas, atau suhu di ladang. Kenapa? Karena mereka bisa tetap fotosintesis meskipun karbon dioksida di sekitar mereka itu rendah. Cuaca yang panas dan matahari menyorot tanpa ampun. Ibaratnya tanaman C4 itu strong karakter, nggak gampang goyah. Mereka punya enzim spesial nih teman-teman, bernama PEP. Karboksilase. Ini adalah enzim yang kerjanya gezit banget, kayak kasir supermarket Alfamart itu yang udah hafal semua barcode nih. Enzim ini bisa menangkap CO2, karbon dioksida, bahkan kalau konsentrasinya cuma sedikit, kayak perasaan krusmu yang gak kebalas itu. Sementara tanaman C3 masih sibuk bingung, sering salah tangkap antara CO2 dan O2, oksigen. Jadi banyak nih fotorespirasi, kayak kamu kali ditanya dosen, tiba-tiba langsung salah ngomong tuh. Nah,
Sekarang kita akan masuk ke bagian yang sering bikin mahasiswa nge-freeze pas ujian. Gray's Anatomy. Sekarang kita akan bahas ciri khasnya. Gray's Anatomy. Gray's ini dari bahasa Jerman yang artinya mahkota. Jadi bayangin aja daun yang punya tata letak sel kayak model catwalk, rapi, melingkar, eksklusif. Sel mesofil di luar, sel bandel seed di tengah, kloroplasnya beda-beda posisinya. Pokoknya kalau daun bisa ikut audisi model nih, daun tanaman C4 itu pasti lolos ke semifinal. Jadi menurut Garner dan teman-temannya pada tahun 2016 bilang kalau daun tanaman C4 punya struktur khusus di mana proses fotosintesis dilakukan di dua tempat berbeda. Pertama itu di sel mesofil, di mana tempat enzim PEP karboksilase menangkap karbon dioksida. Lalu yang kedua, itu sel seludang pembuluh bandel seed, tempat siklus Kelvin berlangsung dengan tenang, tanpa gangguan oksigen atau O2. Sel seludang ini mengelilingi berkas pembuluh seperti cincin, makanya disebut Kranz. Bahasa Jermannya artinya mahkota. Jadi itu bisa dibilang daun tanaman C4 itu punya tata ruang interior yang estetik sekaligus fungsional. Lalu menurut Lundgren dan teman-teman pada tahun 2014 bahkan bilang nih, Gray's Anatomy ini terdiri dari dua lapisan konsentris, lapisan bandel seed penuh akan kloroplas di tengah dan sel mesofil di luar. Kalau daun punya Instagram nih, pastian bagian ini yang bakal di-post duluan tuh. Dan pentingnya, tanaman C3 itu nggak punya ini. Makanya dari anatomi daun aja, kita sudah bisa bedain keduanya. Lalu, proses fotosintesis C4. Nah, oke, sekarang kita akan ikuti nih perjalanan si karbon dioksida ini dalam tanaman C4. Kita bayangin ya, CO2 ini kayak turis yang lagi jalan-jalan. Dimana pertama, sel karbon dioksida ini masuk ke dalam sel mesofil. Di sini CO2 langsung disambut nih sama P-karboksilase, enzim yang anti drama, gak peduli sama O2, dia langsung ubah tuh CO2 jadi oksalesitat. Keempat, karbon. Oksalesitat diubah menjadi malat atau aspartat. Ini kayak naik mobil, travel, buat pindah kota. Lalu nih, malat dikirim ke sel bandel seed tadi yang ada di tengah itu. Dalam sel ini, karbon dioksida dilepas lagi dalam jumlah yang tinggi. Rubisco pun bisa kerja tanpa terganggu O2. Dilepas lagi. Nah, itu istilah gampangnya ini, Rubisco itu gak lagi tuh salah fokus kayak kamu pas mikir menyontek teman kamu. Lalu, siklus Kelvin pun akan berjalan mulus. Terjadilah pembentukan glukosa, sehingga energi akan siap dipakai oleh tanaman. Sisa senyawa balik ke mesofil pirufat kembali diubah jadi PEP dengan bantuan ATP. Dan siklus ulang terus seperti sinetron yang gak tamat-tamat. Kayak drama Korea yang kamu suka itu. Sehingga proses ini bikin tanaman C4 efisien banget. Terutama di iklim tropis kayak Indonesia yang panasnya sering kayak open. Contoh tanaman C4. Nah, tanaman C4 ini bukan makhluk langka lah. Mereka justru sering banget kamu temui. Tanpa kamu sadari itu ternyata dia adalah tanaman C4. Yang pertama itu contohnya jagung si raja ladang. Lalu 2, tebu si manis penuh energi. Lalu yang ketiga sorghum si hemat air. Keempat rumputan tropis si tahan banting. Kalau misalnya ini ya, kamu makan jagung rebus sambil minum es tebu. Selamat, kamu sedang menikmati 2 tanaman C4. Lalu kita akan melihat keunggulan dan kelemahan dari tanaman C4.
keunggulannya itu: 1. Super tahan panas. 2. Efisien banget dalam fotosintesis. 3. Irit air dan irit nitrogen. 4. Fotorespirasi rendah. 5. Produktivitas tinggi. Ini tanaman bukan power bank, tapi energi yang mereka miliki tinggi banget. Kalau kelemahannya itu, tahu, cuman kalau dibawa ke daerah dingin langsung kayak kamu mandi air es, kaget, lemes, gak maksimal. Lalu kita akan masuk ke perbedaan penting antara C3 dan C4. Pertama itu lingkungan tumbuh, dimana C3 ini kayak anak daerah sejuk, dia subtropis. Sedangkan C4 ini anak tropis, beliau ini tahan panas, gak rewel. Lalu yang kedua, enzim fiksasi karbon dioksida. Dan C3 itu rubisconya sulit salah tangkap oksigen sehingga fotorespirasinya itu bakal tinggi. Sedangkan C4, peak karboksilasenya itu fokus pada CO2 sehingga fotorespirasinya itu minim. Produk awalnya kalau C3 itu 3PGA atau 3 karbon, sedangkan C4 asam 4 karbon itu malat atau aspartat. Lalu yang keempat itu keberadaan Krebs anatominya. Kalau C3 itu tadi seperti saya bilang tidak ada. Kalau C4 punya dan sangat bangga. Lalu yang kelima, konsentrasi karbon dioksida. Tanaman C4 ini bisa meningkatkan konsentrasi CO2 internal, bikin rubisco makin produktif. Lalu laju fotosintesis, di mana di C3 itu menurun di panas sehingga fotorespirasinya naik. Sedangkan C4 stabil, tetap ngebut meski suhu tinggi. Lalu yang itu 7, efisiensi air. Karena respirasinya tinggi, C3 itu lebih boros, sedangkan C4 ini otomatis lebih hemat, cocok di lahan kering. Dan terakhir itu kecepatan translasi produk fotosintesis, di mana C3 itu cenderung lambat, sedangkan C4 itu lebih cepat. Nah, di negara tropis seperti Indonesia, tanaman C4 ini adalah pahlawan. Tanpa mereka, kita mungkin akan kekurangan pangan dan sumber bioenergi. Jagung jadi komoditas besar tuh kan, otomatis kan nggak mungkin kan nggak pernah cobain jagung. Juga tebu tuh jadi bahan gula dan bioetanol, sorghum jadi alternatif pangan masa depan. Pokoknya mereka ini tuh in the real MEP di ladang kita. Dimana karena di tengah isu iklim yang makin panas, tanaman C4 adalah jawaban untuk ketahanan pangan dan energi. Mereka hemat air, produktif, tahan panas, metabolisme mereka efisien. Cocok banget nih kan buat negara kita yang beriklim tropis. Bayangkan kalau semua tanaman seefisien ini, persoalan pangan kan bakal jauh lebih ringan. Jadi, sekian itu bahasan kita mengenai tanaman C4. Semoga ini akan membantu teman-teman semua. Terima kasih.